Ini yang mau presentasi pertama siapa, Kak? Kita di ulang ya, salah tadi. Firman. Pak Firman. Oh, ulang lagi Kak Firman. Ya udah, Mangga, stop. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini mari kita baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Screen. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Nama saya Firman, nomor pokok mahasiswa 20411016. Mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika S1 pendidikan matematika semester 2 STKP Laton Samasiro. Di sini kita ada visi STKP Laton Samasiro. Anda bisa lihat ya visinya di sini. Tinggal dibaca aja. Dan di sini juga ada misi STKP Laton Samasiro. Kalian bisa baca aja. Nah, sekarang di sini ada visi prodi pendidikan matematika menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023 serta dapat bersaing baik tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Lanjutnya, misi prodi pendidikan matematika. 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika dibingkai nilai luhur, kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah di bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengimplementasikan pengembangan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif dan berbasis informasi komunikasian teknologi dalam perkuliahan bagi para pengajar dan pendidik. 4. Menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Konsep belajar dan pembelajaran. 1. Pengertian belajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan penting dalam pemesanan pribadi dan perilaku individu. Menurut Surya, belajar dapat diartikan sebagai satu proses yang dilakukan oleh individu maupun untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara total sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam dengan lingkungannya. Wellington menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen tersebut meliputi materi, metode, dan evaluasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi serta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Kak Devia Anwar. Untuk waktunya saya silakan. Ya, kasih Kak izin ini present screen. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Anwar, NPM 2041105. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep belajar dan pembelajaran atau pengertian belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama di sini ada PISI STKIP Latan Samasiro, yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Nah, di sini ada misi STKIP Latan Samasiro. Bisa dilihat sama teman-teman. Lanjut ya. Lanjut dari sini ada visi pendidikan matematika, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional dan inovatif di bidang pendidikan matematika internal dan faktor tanya dengan diri pribadi orang tersebut selaku orang yang sedang belajar. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar yang berlandaskan behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian banyak teori yang memberikan sumbangsi dalam mengkaji terkait belajar. Nah, di sini ada tipe-tipe dari belajar, yaitu belajar sederhana tanpa asosiasi, belajar asosiasi, pengkondisian klasik, pengkondisian operan, belajar melalui kesan, belajar pengamatan, belajar melalui bermain, dan belajar tuntas. Nah, selanjutnya sih ada belajar berlandaskan kognitivisme dan konstruktivisme. Nah, bentuk-bentuk belajar yang berlandaskan konstruktivisme yaitu belajar melalui pembudidayaan, belajar menerima dan belajar menghafal, belajar perkembangan konseptual, resolusi konseptual, pertukaran konseptual, model generatif, dan perubahan konseptual. Nah, selanjutnya ada belajar berdasarkan pengorganisasian. Ada belajar informal, belajar formal, non-formal, dan non-formal yang dikombinasi. Selanjutnya di sini ada pengertian pembelajaran, yaitu pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu dengan bantuan guru untuk memperoleh perubahan-perubahan perilaku menuju pendewasaan diri secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada kawasan kognitif. Kawasan kognitif ini adalah kawasan kognitif erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Yang kedua ini ada kawasan efektif, yaitu kawasan efektif erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, penggunaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Dan yang ketiga ini ada kawasan psikomotor, yaitu kawasan psikomotor terkait dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik. Nah, di sini juga ada 3 hasil pembelajaran, yaitu yang pertama ada cognitive domain atau ranah kognitif.
mencakup perilaku-perilaku menitik beratkan kepada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua ini ada affective domain atau ranah afeksi, yaitu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga ini ada psikomotor domain atau ranah psikomotor. Nah, ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulis tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Selanjutnya sini ada jenis-jenis pembelajaran. Jika dilihat dari aspek pembelajaran yang dicapai dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembelajaran keterampilan, pembelajaran sikap, dan pembelajaran pengetahuan. Nah, kalau dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu pembelajaran formal dan pembelajaran informal. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan lagi oleh Kak Siti Maryam. Emang oh iya Baik, terima kasih kepada Kak DP Anwar. Kita lanjut ke materi selanjutnya dari Kak Siti Maryam. Kepada waktu dan tempatnya kami persilahkan Kak Siti Maryam. Baik, terima kasih kepada Kak Firman dan Teh Depia. Sebelumnya izin membagikan presentasi dulu ya. sabar bro. Ini saya ngomong belum nih dia. Kak Firman bisa ituin nggak? Sharing. Belum aja itu ya, petanya. Udah di grup. Udah di grup kita. Bentar ya. Yang mana Kak? Mana? Yang punya Maryam lah, Firman. Udah ada? Bentar, ada, siap. Bagi, bentar, siap. Ya. Ada gak? Gedein layarnya, Kak. Ada gak? Ada. Baik, dimulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Maryam dengan nomor NPM 204110003 akan memaparkan tentang materi pengertian belajar dan pembelajaran. Yang terhormat Bapak Muahor Zakaria sebagai dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan teman-teman semua yang insya Allah saya banggakan. Next. Benar. Next. Di sini ada visi STKIP Latan Samatiro, yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Next, boleh. Dan
Selanjutnya ada misi STKIP Latan Samasiro. Yang pertama, menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibimbing nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran bagi kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan. Boleh, next? Bentar. Nah. Udah Kak? Ada yang selanjutnya ada visi prodi pendidikan matematika, yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023, serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Next. Udah Kak? Matematika yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika, dibingkai nilai-nilai luhur, kemanusiaan, dan berakhlak. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Lanjut. Lanjut apa Pak? Lanjut. Untuk materi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian belajar. Next, boleh? Emang itu bisa dipindahkan gue sih. Ayo Husna. Ayo kudu gue sih. Angin aku pakai Firman banget. Di sini ada konsep dasar belajar. Belajar merupakan suatu proses yang berakhir pada perubahan. Belajar tidak pernah memandang siapa pengajarnya, di mana tempatnya, dan apa yang diajarkan. Kemudian belajar menurut beberapa pendapat pengertiannya ya. Yang pertama ada menurut Slapin, yaitu belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Boleh next? Mana kan tadi jelaskan dia. Yang kedua, menurut Umar Hamalik, belajar merupakan suatu proses dan bukan hasil yang hendak dicapai semata. Hamalik mengemukakan bahwa belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Next. Yang selanjutnya, pengertian belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Morgan. Dalam bukunya Introduction to Psychology mengemukakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Yang kedua, menurut Witherington, dalam bukunya Education Psychology mengemukakan bahwa belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Next. Ciri-ciri belajar menurut
Bahrudin dan Esanur Wahyuni. Ada 4. Yang pertama, belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku atau change behavior. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Yang ketiga, perubahan bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Mohon maaf, yang terakhir itu yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Next. Benar. Proses. Bentar. Emang ini yang terakhir apa gimana? Masih ada? Masih ada. Masih ada. Oh, mungkin bisa nih. Bentar ya. Bentar ya. Nggak bisa dipindahin. Bentar. Oh, nggak bisa dikemulin ya? Bentar. Lagi ada. Ini bukan. Ini ada. Ini. Yang kedua, menurut Ngalim Purwanto. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. Bentar. Ini ya. Pak Firman. Udah nih. Dek. Dikembaliin. Yang belum sebelum tadi, yang slide tadi. Ini lagi ada gangguan ya. Bentar dulu ya. Bentar ya. Ini lagi ada gangguan nih. Bentar ya. Gangguannya apa nih? Ya? PC. Ada nggak? Kak. Belum. Nggak ada. Bentar nunggu nih. Lagi. Mohon maaf, air hitam. Kondisikan Kak. Mas. Sebelum itu Firman, kamu kejauhan. Yang C Kak. Yang C. Yang nomor 2, yang menurut belajar. Ngalim Purwanto. Ngalim Purwanto. Yang C ya. Yang C ya. Dikit lagi itu. Sabar ya. Ini lagi loading. Nggak muncul. Bentar ya. Tanya gimana ya? Iya. Ada nih. C ya. Bentar, belum muncul ya? Nah, C nih ya. Ada kan? Yang setelah C. Ini. Gedein layarnya. Gedein. Yang 2, menurut Ngalim Purwanto. Yang 2. Udah, gini aja lah. Gini aja nanti kalau takut gangguan lagi. Ya udah. Yang kedua, menurut Ngalim Purwanto. Bisa digedein itu ya teman-teman digituin. Ada kan? Yang pertama yaitu belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. Yang kedua, belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman. Yang ketiga, perubahan harus relatif mantap. Yang keempat, tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis. Boleh next. Yang B. Di
sini ada sifat-sifat proses belajar menurut Pak Kasi dalam bukunya Anak dan Perkembangannya sebagaimana dikutip Sobur, yaitu 1. Belajar merupakan suatu interaksi antara anak dan lingkungan. Yang kedua, belajar berarti berbuat. Yang ketiga, belajar berarti mengalami. Yang keempat, belajar adalah suatu aktivitas yang bertujuan. Yang kelima, belajar memerlukan motivasi. Yang keenam, belajar memerlukan kesiapan pada pihak anak. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu belajar bersifat integratif. Yang selanjutnya yaitu yang akan kita bahas tentang pembelajaran. Agak atasan Kak Firman. Atasin. Nah, Ya. ada. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Dalam istilah, pembelajaran yang lebih dipengaruhi oleh perkembangan hasil-hasil teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar. Peserta didik diposisikan sebagai subjek belajar yang memegang peranan yang utama. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Next. B. Yang kedua yaitu proses pembelajaran. Menurut Al-Zarnuji mengemukakan bahwa proses pendidikan atau pembelajaran itu harus dilakukan oleh seseorang seumur hidupnya. Namun, ia tidak menyebutkan lembaga yang berperan dalam proses pembelajaran seumur hidup tersebut. Jadi, Al-Zarnuji hanya membahas kewajiban belajar seumur hidup dan tidak melakukan pembatasan lembaga yang menaungi proses pendidikan seumur hidup tersebut. Next. Ada yang selanjutnya yaitu komponen pembelajaran ada 7, yaitu peserta didik, guru, tujuan, materi pelajaran, metode, media, dan evaluasi. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Bruswell mengemukakan 3 prinsip penting yaitu yang pertama, proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau merubah struktur kognitif peserta didik. Yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Nah, di tipe-tipe pengetahuan ini ada 3 tipe. Yang pertama, pengetahuan fisis, yaitu pengetahuan akan sifat-sifat fisis dari suatu objek atau kejadian seperti bentuk, besar, berat, serta bagaimana objek itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pengetahuan sosial berhubungan dengan perilaku individu dalam suatu sistem sosial atau hubungan antara manusia yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Yang ketiga, pengetahuan logika berhubungan dengan berpikir matematis, yaitu pengetahuan yang dibentuk berdasarkan pengalaman dengan suatu objek dan kejadian tertentu. Dan prinsip yang ketiga atau yang terakhir yaitu dalam proses pembelajaran harus melibatkan peran lingkungan sosial. Nah, yang terakhir kesimpulan dari belajar dan pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang aktif, belajar adalah proses merealisasi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami suatu. Apabila kita berbicara tentang belajar, maka kita berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang. Atas dasar uraian di atas, maka proses pembelajaran harus diarahkan agar peserta didik mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah melalui sejumlah kompetensi yang harus dimiliki, yang meliputi kompetensi akademik, kompetensi okupasional, kompetensi kultural, dan kompetensi temporal.
Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Budiman Aditya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Kak Budi. Kayak buat Kak Budiman ya, lihat tuh ini dulu. PPT-nya dulu. Bener kan? Bener ya? Ya, ntar ini. Bentar, lagi proses. Bentar. Kayaknya tadi sunyikan nggak? Next. Ya, pada Budiman Aditya, waktu dan tempatnya saya pesan. Baiklah, terima kasih Kak Firman telah memberikan saya waktu. Kak Kedengaran nggak? Budiman, Halo, halo. Cek, Kak Budiman, Man, kedengaran nggak? Aduh. Man, halo. Cek, cek. Aduh, hapus deh. Ih, Allah karim. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, Saya Budiman Aditya. Ini akan melanjutkan materi konsep belajar dan pembelajaran atau pengertian belajar dan pembelajaran. Setelah kita ketahui, visi STKIP Latansa Masiro yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidikan profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Dan misi STKIP Latansa Masiro menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan bingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang terakhir atau yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Visi pendidikan matematika. Visinya yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023 serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya, misi pendidikan matematika menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berakhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah di bidang pendidikan matematika, berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengimplementasikan pengembangan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication, teknologi, dan perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang terakhir, menjalin pola hubungan kerja
yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi yaitu konsep belajar dan pembelajaran atau pengertian dan pengertian pembelajaran, pengertian belajar dan pengertian pembelajaran. Pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca jadi bisa membaca, dan sebagainya. Belajar adalah suatu proses perubahan individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang lebih baik maupun tidak baik. Belajar menurut Witherington Purwanto 2002 nomor 84. Slide-nya ada nggak? Belajar menurut Witherington Purwanto 2002 nomor 84. Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Belajar menurut Trevor Suprijono 2009 nomor 2 mengatakan bahwa belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Demikian Hilgard dan Bauer menjelaskan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan, respon pembawaan, kematangan, atau keadaan dan keadaan-keadaan sesaat, misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya. Kebaca nggak? Enggak. Lanjut ya. Hasil dari belajar menjadi model dalam proses pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran berarti suatu perubahan perilaku yang relatif, tetapi dan merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. Pembelajaran memiliki makna bahwa subjek belajar harus dibelajarkan, bukan diajarkan. Subjek belajar yang dimaksud adalah siswa atau disebut juga pembelajaran yang disebut pusat kegiatan belajar. Siswa sebagai subjek belajar dituntut untuk aktif mencari, menemukan, menganalisis, merumuskan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan suatu masalah. Next. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran tidak lepas dari pengertian belajar. Belajar dan pembelajaran menjadi satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Hasil dari belajar menjadi model dalam proses pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh pembelajar dan guru. Proses belajar menjadi suatu sistem dalam pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi hingga diperoleh interaksi yang efektif. Next. Pembelajaran menurut Reichelt 1999 nomor 18 sampai 20. Dalam menunjang proses pembelajaran ada tiga variabel pembelajaran, yaitu variabel kondisi pembelajaran, variabel metode, dan variabel hasil pembelajaran. Variabel pembelajaran Reglut menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran menjadi awal dari strategi pembelajaran untuk hasil pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran menekan pada komponen-komponen strategi penyampaian dan pengelolaan pembelajaran. Dan untuk mencapai hasil pembelajaran Reglut,
lebih mengerahkan model pembelajaran yang efektivitas, efisien, dan mempunyai daya tarik. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk memilih dan mengurutkan kejadian dan aktivitas dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran mengarahkan ke arah peta pembelajaran dan pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran biasanya dinyatakan dalam bentuk model-model pembelajaran dengan alasan yang pertama, agar mudah dimengerti oleh pembelajar dan guru. Yang kedua, disesuaikan dengan situasi lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, mampu menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan model yang akan diimplementasikan. Proses belajar dan pembelajaran bukanlah suatu hal yang mudah dilaksanakan tanpa ada teori-teori yang mendukung untuk menjalankannya. Terdapat banyak teori belajar yang salah satunya adalah teori konstruktivistik. Para pelaku pembelajaran dan berbagai komponen pendidikan atau pembelajaran harus benar-benar cermat dan selektif terhadap teori belajar yang ada dan tersedia. Mereka harus benar-benar tepat dalam menerapkan teori yang sesuai dengan keadaan atau kondisi peserta didik. Jika salah dalam menerapkannya, maka sangat mungkin banyak pihak yang menjadi korban. Apakah itu negara, instruksi pendidikan, atau pembelajaran atau siswa. Terakhir, prinsip belajar menunjuk kepada hal-hal penting yang harus dilakukan guru agar terjadi proses belajar siswa, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Prinsip-prinsip belajar juga memberi arah tentang apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh guru agar para siswa dapat berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli yang satu dengan yang lain, memiliki persamaan dan perbedaan. Dari berbagai prinsip belajar tersebut, terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan tantangan, balikan atau penguatan, serta perbedaan individual. Dan berikut adalah referensi tentang belajar dan pembelajaran. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada.
Saya nggak sempat. Oh, tetap muka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi datengin dua dong. Kompetensi kultural jeung hijina. Udah. Beneran. Orang HP-nya pakai ngerekam. Hanya lupa itu kalau mana rekam. Iya jeung bukti. Oh, kesimpulan dari dengan
Halo, cek cek, ada nggak sih apa apa tadi? Oh, kesimpulannya. Baik, kesimpulannya yaitu prinsip belajar menunjuk kepada hal-hal penting yang harus dilakukan guru agar terjadi proses belajar siswa, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Prinsip-prinsip belajar juga memberi arah tentang apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh guru agar para siswa dapat berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan atau penguatan serta perbedaan individual. Terima kasih. Dimanfaatkan. Dieksploitasi.
Apa sih? Pertanyaan ke Arsa apa sih? Dewasa ini. Buset, tulis. Besar. Oh, oke. Yang kita berkumpul.
anjing. Tahun 2013. Ya. Oh, enggak lah. Roman.
Siap, masih. Masih, masih. Masih, masih. Ini uploadnya memakan kuota banyak. 1 jam 11 menit, 17 detik, 18 detik, 19 detik, 20 detik masih berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.